wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Eni dengan NPM 2140301012. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai iman dan contohnya dalam mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Zainal Abidin Muhja, BIS, MIRKH. Iman secara bahasa berasal dari kata amanah, yu'minu, imana, yang secara harfiah atau etimologis dapat diartikan sebagai percaya dan yakin. Sedangkan iman secara istilah, maknawi atau terminologis merupakan percaya dengan yakin akan kebenaran Allah, malaikat Allah, kitab-kitabnya, rasulnya, akhirat, hingga qada dan qadar yang telah terangkum dalam rukun iman menurut ajaran agama Islam. Keimanan itu bukan semata-mata ucapan yang keluar dari bibir atau lidah saja, atau semacam keyakinan dalam hati saja, tetapi iman yang sebenar-benarnya adalah merupakan suatu akidah atau kepercayaan yang memenuhi seluruh hati nurani. Berikut ini merupakan rukun iman. 1. Iman kepada Allah. Maksudnya adalah mempercayai adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta keagungan Allah dengan bukti-bukti nyata yang kita lihat, yaitu ciptaannya, dunia ini beserta isinya. Yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah. Maksudnya adalah percaya bahwa malaikat Allah adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak pernah membangkang perintahnya, juga makhluk gaib yang menjadi perantara Allah dengan para rasul. Kita percaya bahwa para malaikat merupakan makhluk pilihan Allah. Mereka tidak berbuat dosa, tidak melawan kepadanya. Pekerjaannya semata-mata menjunjung tinggi tugas yang diberikan kepada mereka masing-masing. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Maksudnya ialah meyakini bahwa kitab-kitab tersebut datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada sebagian rasulnya, dan bahwasanya kitab-kitab itu merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semua yang terdapat di dalamnya merupakan suatu kebenaran. Dan kitab-kitab yang diturunkan kepada Rasul itu ada 4. 1. Kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, kitab Zabur kepada Nabi Daud, kitab Injil kepada Nabi Isa, dan yang terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. Rukun iman yang keempat yaitu iman kepada para Rasul. Maksudnya adalah percaya dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengutus para rasul kepada manusia untuk memberi petunjuk kepada manusia, dan nabi yang wajib kita percaya itu ada 25 jumlahnya secara keseluruhan, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang tahu. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Maksudnya, hari akhir ialah hari kiamat, termasuk hari kebangkitan, yaitu keluarnya manusia dari alam kubur mereka dalam keadaan hidup. Seluruh jasad mereka dikembalikan dengan seluruh bagian tubuh seperti dulu kala ketika masih hidup. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Maksudnya adalah percaya bahwa segala hak, keputusan, perintah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku pada makhluknya termasuk dari kita sebagai manusia tidaklah terlepas atau selalu berlandaskan pada kadar ukuran aturan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai seorang mukmin wajib percaya kepada rukun-rukun iman yang akan menjadi benteng dalam kokohnya kehidupan kita di dunia, dan kita memang harus yakin bahwa Allah Tuhan kita, Islam sebagai agama kita, Muhammad sebagai Rasul kita, Al-Quran sebagai kitab Allah dan petunjuk, serta kita berpegang teguh kepada agama Islam dan beriman kepada semua yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku iman kepada qada dan qadar. 1. Jika seorang memahami konsep qada dan qadar, maka ia tidak akan pasrah pada takdir, namun ia terus berikhtiar jika ingin meraih tujuan dan keinginannya. 2. Allah tidak akan menyalahi hukumnya. Dia berlaku dengan adil dan sesuai dengan ketetapannya yang maha bijaksana. Karena itulah seorang mukmin tidak mengeluh dan menyalahkan keadaan yang menimpanya sesulit apapun itu. 3. Tidak boleh sombong jika sudah mencapai suatu prestasi atau pencapaian, karena segala hal yang terjadi karena campur tangan dan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. 4. Tidak boleh putus asa serta senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Jika memperoleh rezeki, seorang muslim patut bersyukur, sementara itu jika mengalami musibah, ia bersabar. Rasulullah SAW bersabda,
Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan takdir manusia setiap makhluknya sejak 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Hadis riwayat Muslim. Takdir dan ketetapan sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan sebelum Dia menciptakan semesta. Berdasarkan firman-Nya yang artinya, tidaklah sesuatu bencana yang menimpa bumi dan pada dirimu sekalian melainkan sudah tersurat dalam kitab Lauh Al-Mahfuz dahulu sebelum kejadiannya. Quran Surat Al-Hadid ayat 22. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.